Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Siti Fadila Haris. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi komposisi fungsi. Oke, langsung saja. Yang pertama untuk definisi dari komposisi fungsi. Nah, misalkan di sini terdapat 3 himpunan, yaitu adalah himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Nah, kemudian misal X adalah elemen dari himpunan A, ini artinya adalah elemen dari himpunan A ya, atau bisa juga disebut dengan X ini adalah anggota dari himpunan A ya. Kemudian dipetakan oleh fungsi F ke Fx di B. Jadi di sini misalkan terdapat suatu fungsi yang memetakan dari himpunan A, yaitu misalkan anggotanya adalah X, ke himpunan B, yaitu maka hasilnya adalah Fx. Nah, kemudian selanjutnya misalkan di sini terdapat fungsi G ya yang memetakan dari himpunan B ke himpunan C. Nah, maka B ini akan menjadi domain dari fungsi G-nya kan. Nah, jadi di sini Fx adalah elemen atau anggota dari himpunan B dipetakan oleh fungsi G ke Gfx di C. Jadi hasil dari pemetaan oleh fungsi G ini, yaitu dengan domainnya adalah Fx di himpunan B, maka akan menghasilkan pemetaannya itu di himpunan C, yaitu adalah Gfx. Nah, ini yang dinamakan dengan komposisi fungsi, atau biasa juga dinotasikan Gfx ini sama dengan dibaca Gofx ya. Oke, selanjutnya kita ke contoh. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurang x ditambah 1 dan gx sama dengan 2x ditambah 3. Maka yang pertama adalah gofx. Nah, berarti artinya di sini gofx itu sama dengan gfx ya. Nah, sedangkan fogx ini berarti artinya adalah fgx. Jadi di sini kita akan substitusi X-nya, yang untuk yang A berarti kita substitusi X-nya dengan Fx. Untuk yang dari fungsi G ya, berarti di sini GOFX sama dengan berarti 2 dikali dengan X-nya kita substitusi dengan Fx. Yaitu adalah 2x kuadrat dikurang X ditambah 1. Kemudian ditambah 3. Sama dengan berarti 4x kuadrat dikurang 2x ditambah 2 ditambah 3. Itu sama dengan 4x kuadrat dikurang 2x ditambah 5. Nah, kemudian untuk FOGX, nah apakah hasilnya sama antara GOFX dengan FOGX? Nah, kita akan lihat FOG berarti di sini fungsi F dulu kita tulis 2. Kemudian X-nya berarti kita substitusi dengan GX, yaitu adalah 2X plus 3. Berarti di sini 2X plus 3 kuadrat dikurang dengan 2X plus 3 ditambah 1. Maka hasilnya adalah di sini kita kuadratkan dulu 4X kuadrat plus berarti 12X ya. Kemudian ditambah 9 dikurang 2X dikurang 3 ditambah 1. Kita kalikan dengan 2, berarti di sini 8x kuadrat ditambah 24x ditambah 18 dikurang 2x dikurang 2 ya. Sama dengan 8x kuadrat, 24x dikurang 2x berarti 22x. Kemudian ditambah 16. Nah, seperti yang kalian lihat di sini GOF dengan FOG hasilnya beda ya fungsinya ya. Kemudian contoh yang kedua, diketahui fungsi fx sama dengan 1 per x dengan syarat x-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian gx sama dengan x per x min 2 dengan x tidak boleh sama dengan 2. Maka gofx sama dengan berarti kita substitusi fx-nya ke dalam gx ya. Berarti di sini gofx GOFX berarti sama dengan GFX kan.
Nah, maka X-nya yang di sini kita ganti dengan Fx. Berarti di sini adalah 1 per X dibagi dengan 1 per X dikurang 2. Ya, kemudian yang bawahnya kita samakan penyebut 1 per X per, berarti di sini 1 min 2X per X ya. Oke, kemudian sama dengan, berarti sini sama dengan 1 dibagi dengan 1 min 2X. Ya. Oke, kita lanjut. Peta anggota komposisi. Nah, sekarang ke contohnya, diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 dan gx sama dengan 2x plus 3, maka fog min 2 sama dengan, nah ini ada dua cara. Cara yang pertama, kita cari dulu FOG-nya, fungsi dari FOGX-nya dulu. Nah, berarti kalau FOGX ya, fungsi FOGX, berarti kan kita substitusi GX-nya ke dalam FX ya. Nah, berarti di sini adalah 2X plus 3 kuadrat ditambah 1 sama dengan berarti 4X kuadrat plus 12X ya. Plus 12X plus 12X ditambah 9 ditambah 1. Maka kita peroleh 4X kuadrat plus 12X plus 10 ya. Nah, sekarang tinggal kita cari FOG min 2. Berarti kita substitusi X-nya dengan min 2. Berarti 4 dikali min 2 kuadrat ditambah 12 kali min 2 ditambah 10 ya. Maka kita peroleh di sini 16 dikurang 24 ditambah 10 sama dengan berarti 26 dikurang 24 berarti positif 2. Nah, kemudian cara yang kedua, nah FOG min 2 itu kan sama dengan F dalam kurung G min 2 kan. Nah, berarti kita tinggal cari dulu G min 2-nya. G min 2 berarti kan sama dengan 2 dikali min 2 ditambah 3. Sama dengan min 4 tambah 3 berarti negatif 1 ya. Nah, berarti untuk FOG min 2 yaitu sama dengan FG min 2 itu kan berarti sama dengan F min 1 ya. Kita ganti G min 2-nya dengan min 1. Nah, berarti tinggal kita masukkan ke dalam fx-nya. X-nya berarti kita ganti dengan negatif 1, berarti min 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan 2. Sama ya hasilnya ya. Oke, lanjut. Misal fx sama dengan x min 5 dan gx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Jika GOF M sama dengan 0, maka nilai M sama dengan, nah berarti di sini GOF. GOF itu kan sama dengan berarti GFX ya, GFX. Nah, berarti kita substitusi FX-nya ke dalam GX. Berarti GOFX itu sama dengan, berarti di sini adalah X min 5 kuadrat ditambah 2 kali X min 5 ditambah 1 sama dengan berarti X kuadrat dikurang 5, berarti dikurang 5 kuadrat berarti di sini adalah min 10X plus 25 ya, min 10X plus 25 ditambah 2X min 10 ditambah 1. Maka kita peroleh X kuadrat dikurang 8X, kemudian 25 kurang 10, positif 15 tambah 16 ya, berarti ya, tambah 16. Nah, sekarang yang kita cari adalah nilai M-nya. Berarti kan GOF M itu kan sama dengan kita substitusi X-nya dengan M kan. Berarti M kuadrat dikurang 8M ditambah 16.
ya. Nah, GOFM sama dengan berapa? Sama dengan 0. Sama berarti 0 sama dengan M kuadrat dikurang 8M 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 ditambah 16 ya. Nah, sekarang tinggal kita faktorkan M-nya. Maka M-nya adalah berapa ini? Kita faktorkan, berarti bisa 4 dengan 4 ya. M4 dan 4 berarti di sini negatif, negatif. Maka kita peroleh di sini M yang memenuhi adalah M sama dengan 4. Ya. Oke, lanjut. Menentukan fungsi yang dikomposisikan. Oke, contohnya, diketahui fungsi f(x) sama dengan x per 3x plus 1 dan f(OG(x) sama dengan 4x, maka gx sama dengan, nah di sini kan diketahui f(OG(x) sama dengan 4x ya. f(OG(x) sama dengan 4x. Nah, artinya f(OG(x) ini adalah f gx kan, sama dengan 4x. Nah, berarti tinggal kita ganti x yang di x-nya ini adalah dengan gx. Berarti sama dengan gx dibagi dengan 3 dikali dengan gx ya, 3gx ditambah 1 sama dengan 4x. Nah, sekarang kita akan kali silang nih. Berarti di sini gx sama dengan 4x dikali dengan 3 dikali gx ya, seperti ini, ditambah dengan 4x. Ya kan? Nah, kemudian berarti gx sama dengan 12x dikali gx ya. X dikali gx kemudian ditambah 4x. Nah, sekarang yang ada gx-nya kita satukan, kita pindah ruaskan. Nah, berarti di sini untuk gx dikurang dengan 12x dikali gx kan sama dengan 4x ya. Kemudian berarti kita faktorkan gx-nya. Gx dalam kurung berarti sisanya adalah 1 dikurang 12x ya. Maka sama dengan 4x. Maka kita peroleh fungsi gx-nya. Fungsi gx sama dengan 4x dibagi dengan 1 dikurang 12x. Ya, nah maka fungsi gx-nya ini. Yaitu adalah 4x dibagi dengan 1 dikurang 12x. Oke, kita lanjut. Contoh 6. Jika f(OG(x) sama dengan 3x min 1 per 5x ditambah 2 dan gx sama dengan 2x min 4, maka fx sama dengan, nah di sini yang diketahui adalah f(OG(x) ya. Berarti kan sama dengan 3x min 1 per 5x plus 2. Nah, f(OGX) itu kan sama dengan f gx ya. Sama dengan 3x min 1 per 5x plus 2. Nah, berarti di sini untuk f gx bisa kita substitusikan gx-nya, yaitu adalah dengan 2x min 4 ya. Berarti f dalam kurung 2x min 4 sama dengan 3x min 1 per 5x plus 2. Nah, yang kita cari adalah fx kan. Nah, sedangkan di sini yang kita ketahui adalah f2x min 4-nya. Nah, maka kalau misalnya gx-nya itu sama dengan 2x min 4, kita misalkan gx-nya itu dengan y sama dengan 2x min 4. Nah, kita akan mencari bentuk x-nya itu sama dengan apa ya. Nah, maka di sini bisa pindah ruas, untuk negatif 4-nya
Y berarti ditambah dengan 4 ya, sama dengan 2X. Atau kita peroleh X-nya itu sama dengan Y per 2 ditambah dengan 2 ya. Nah, berarti untuk fx di sini, untuk fx sama dengan berarti kita ubah y-nya ini menjadi x ya. Kita ubah y-nya ini menjadi x. Nah, maka kita peroleh di sini 3, x-nya itu kan sama dengan y per 2 plus 2, tapi di sini kita ganti y-nya itu dengan x. Nah, maka menjadi 3 dalam kurung X per 2 ditambah 2 dikurang 1, kemudian dibagi dengan 5 dalam kurung X per 2 ditambah 2 ditambah 2 ya. Nah, kemudian sama dengan kita kalikan, berarti di sini adalah 3 per 2X ditambah 6 dikurang 1, kemudian per 5 per 2X ditambah 10 ditambah 2 ya. Kemudian kita akan kalikan dengan 2 pembilang dan penyebutnya dengan 2, maka akan menjadi 3x ya, 3x. Kemudian di sini 6 dikurang 1 berarti sama dengan 5, 5 kali 2 sama dengan plus 10 ya. Kemudian berarti di sini adalah 5x, kemudian 10 ditambah 2 berarti 12, 12 dikali 2 sama dengan 24, ditambah 24 ya. Nah, ini adalah fx-nya, yaitu adalah 3x plus 10 per 5x plus 24. Oke, kita lanjut. Komposisi dari 3 fungsi. Nah, misal di sini terdapat 4 himpunan, yaitu adalah himpunan A, B, C, dan D. Nah, kemudian misal X adalah anggota dari A ya. Jadi X merupakan elemen atau anggota dari himpunan A seperti ini, dipetakan oleh fungsi F. Nah, misalkan di sini terdapat fungsi F yang memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Nah, maka hasilnya adalah fx ya, yang merupakan fx ini adalah himpunan dari anggota dari himpunan B. Nah, kemudian misalkan terdapat fungsi G ya yang memetakan dari B ke C. Nah, maka B ini akan menjadi domain dari fungsi G kan. Nah, kemudian ketika G ini memetakan dari himpunan B, yaitu misalkan terdapat fx ke himpunan C, nah maka hasilnya adalah G fx ya, yaitu merupakan himpunan dari C. Nah, kemudian misalkan terdapat fungsi H yang memetakan dari C ke D, nah berarti di sini himpunan C merupakan domain dari fungsi H, ya kan? Nah, ketika kita petakan di sini hasilnya pada himpunan D. Nah, hasilnya merupakan HGFX ya. Jadi dari GFX domainnya adalah pada C, ini himpunan C, yaitu kita misalkan GFX, maka kita petakan dengan H, maka hasilnya adalah HGFX ya. Nah, atau bisa kita tulis dengan HOGOFX seperti ini. Nah, ini adalah komposisi dari 3 fungsi. Oke, ke contoh, diketahui fungsi fx sama dengan 2x min 1, gx sama dengan x kuadrat plus 1, hx sama dengan 1 per x ditambah 2, maka kita akan mencari komposisi ini. Oke, untuk yang pertama dulu, HOGOFX. Nah, berarti kan untuk HOGOFX. Nah, ini kan bisa kita tulis dengan HGOFX gini kan, atau sama dengan HGFX ya, seperti ini ya. Nah, berarti kita bisa tulis nah berarti di sini GFX kan berarti kita substitusi fx-nya dengan 2x min 1 ya. Kita ganti fx-nya di sini dengan 2x min 1, berarti
2x min 1, maka H, kemudian kita substitusikan 2x min 1-nya ini ke dalam X pada fungsi Gx. Nah, berarti adalah 2x min 1 kuadrat ya, 2x min 1 kuadrat ditambah dengan 1. Maka sama dengan H dalam kurung, berarti di sini 4x kuadrat, kemudian min 4x ditambah 1 ditambah 1 ya. Maka hasilnya adalah H 4x kuadrat min 4x plus 2. Nah, sekarang kita akan substitusikan 4x kuadrat min 4x plus 2 ini ke dalam X pada Hx. Maka di sini sama dengan 1 per 4x kuadrat min 4x plus 2 ditambah dengan 2. Atau bisa kita samakan penyebut ya, samakan penyebut, maka menjadi 1 ditambah 8x kuadrat min 8x plus 4 per 4x kuadrat min 4x plus 2, atau sama dengan 8x kuadrat min 8x plus 4 plus 5 ya, berarti ya. Di sini plus 5. Kemudian bawahnya 4x kuadrat min 4x plus 2. Oke, ini adalah hasil untuk yang A. Nah, sekarang kita akan mencari yang B. HO dalam kurung GOFX. Berarti kita akan komposisikan dulu yang GOF-nya. Nah, untuk GOFX. Nah, GOFX kan sama dengan GFX ya. GFX. Nah, sekarang kita ganti fx-nya itu dengan 2x min 1, berarti g 2x min 1. Maka kita peroleh g 2x min 1-nya kita substitusikan x-nya dari gx-nya ini dengan 2x min 1. 2x min 1 kuadrat ditambah 1. Maka kita peroleh 4x kuadrat min 4x plus 2 ya. Nah, sekarang untuk HO dalam kurung GOFX, berarti kan kalau kita misalkan hasil komposisi GOFX-nya ini dengan QX ya, dengan QX. Nah, berarti untuk HOG dalam kurung GOFX ya, seperti ini. Nah, ini kan sama dengan HOQX ya kan. Nah, berarti sama dengan H QX. Seperti ini. Sama dengan, berarti di sini adalah H dalam kurung QX-nya apa? Yaitu adalah 4x kuadrat min 4x plus 2. Nah, maka kita tinggal substitusi 4x kuadrat min 4x plus 2 ke dalam Hx-nya. Berarti 1 per 4x kuadrat min 4x plus 2 ditambah 2. Nah, disamakan penyebutnya, berarti bentuknya sama ya dengan yang ini. Nah, maka sama dengan 8x kuadrat min 8x plus 5 dibagi dengan 4x kuadrat min 4x plus 2. Nah, sekarang kita akan coba yang C. Ya, yang C itu adalah HOG dalam kurung kemudian OF. Dalam kurung HOG OF X. Nah, berarti kita akan cari dulu HOG-nya. Berarti untuk HOG itu kan sama dengan HGX ya. HGX. Nah, berarti sama dengan H dalam kurung GX-nya apa? GX-nya adalah X kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1. Kemudian berarti kita
ganti X-nya dengan X kuadrat plus 1 dari X pada HX yang di sini ya. Berarti 1 per X plus 2. Berarti 1 per X kuadrat plus 1 plus 2. Ya, plus 2 ya. Nah, maka kita samakan penyebut menjadi 1 ditambah, kita langsung kalikan dengan 2 di sini, berarti 2x kuadrat plus 2 dibagi dengan x kuadrat plus 1 ya. Atau sama dengan ini adalah 2x kuadrat plus 3 per x kuadrat plus 1. Nah, sekarang untuk HOG dalam kurung ya. Kemudian OF X. Nah, kalau kita misalkan ini hasil dari komposisi HOG ini dengan PX. Dengan PX, nah berarti kan ini sama saja dengan POFX. Ya kan? Nah, atau sama dengan PFX. Ya. Nah, maka kita tinggal substitusikan fx-nya itu adalah apa? P dalam kurung berarti apa? Fx-nya adalah 2x min 1 ya. 2x min 1 maka sama dengan kita substitusikan 2x min 1-nya ke dalam px. Berarti 2 dalam kurung 2x min 1 kuadrat plus 3 dibagi dengan 2x min 1 kuadrat plus 1 ya. Kemudian berarti di sini sama dengan langsung kita kalikan 2, berarti di sini kita kuadratkan 4x kuadrat min 4x plus 1 ya. Kemudian ditambah 3 dibagi dengan 4x kuadrat plus 4 min 4x ya, min 4x min 4x kemudian plus 1 kemudian ditambah dengan 1 langsung saja plus 2 ya. Plus 2 kemudian berarti di sini sama dengan 8x kuadrat min 8x kemudian 2 dikali 1 2 ditambah 3 berarti adalah 5 per 4x kuadrat min 4x plus 2. Nah, kita lihat untuk A kemudian B dan juga C hasilnya sama ya. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa HO dalam kurung GOFX sama dengan dalam kurung HOG OFX sama dengan HO GOFX. Nah, kemudian di sini untuk sifat-sifat dari komposisi fungsi, untuk yang pertama tidak komutatif ya. Nah, tadi di contoh yang paling awal sudah kita tunjukkan bahwa FOG tidak sama dengan GOF. Nah, maka ini tidak komutatif. Kemudian asosiatif, nah ini yang barusan tadi kita bahas ya. Kemudian mempunyai fungsi identitas yaitu adalah IX sama dengan X. Nah, berarti di sini artinya fungsi I kita komposisikan dengan F, yaitu berarti menjadi IOF itu akan sama dengan FOI sama dengan F, yaitu adalah fungsi itu sendiri. Kan kita tahu bahwa identitasnya adalah IX sama dengan X ya. Nah, kemudian misalkan terdapat fungsi Fx. Fx sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1 seperti ini. Nah, coba kalau misalnya IOFX ya, kita akan cari. Berarti kan sama dengan IFX ya, IFX. Nah, berarti itu sama dengan I dalam kurung X kuadrat plus 2X plus 1 kan. Nah, fungsi IX apa? IX adalah X kan. Nah, berarti sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Itu sama dengan F itu sendiri, iya kan? Fungsi Fx. Nah, sekarang kalau misalnya FOI. FOI
FOI X ya. Nah, maka itu kan sama dengan F dalam kurung IX. Ya kan? Nah, maka sama dengan Fx. Yaitu kembali ke Fx itu sendiri, yaitu adalah X kuadrat plus 2X plus 1. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh untuk komposisi fungsi pada soal cerita. Suatu pabrik kertas dengan bahan dasar kayu X. Nah, ini kita misalkan kayunya itu banyaknya kayu adalah X. Memproduksi kertas melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1, menghasilkan bahan kertas setengah jadi. Nah, dimisalkan kertas setengah jadinya itu banyaknya kertas setengah jadinya itu adalah M, dengan mengikuti fungsi M sama dengan Fx sama dengan X kuadrat min 3X min 2. Kemudian tahap kedua menggunakan mesin kedua menghasilkan kertas mengikuti fungsi Gm sama dengan 4M ditambah 2. Dengan X dan M dalam satuan ton, jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 4 ton, maka kertas yang dihasilkan adalah, nah berarti misalkan ya di sini ada kayu nih, kan kayu kita banyaknya kayu kita misalkan dengan X ya. Nah kemudian kita akan olah dengan menggunakan mesin pertama ya. Mesin pertama kita olah, nah mengikuti fungsi hasil olahannya itu mengikuti fungsi Fx. Ya, mengikuti fungsi F. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini kan berarti sama dengan Fx kan hasilnya kan. Nah, kemudian dari mesin pertama ini hasilnya kita olah lagi ke dengan menggunakan mesin kedua, yaitu dengan menggunakan mengikuti fungsi G. Ya kan? Nah, maka ini hasilnya adalah Gfx. Ya. Nah, sekarang jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 4 ton. Nah, berarti ini apanya? Ini adalah X-nya kan, banyaknya kayunya kan. Ini adalah X-nya. Nah, berarti yang akan kita cari adalah GOF 4 ya. GOF 4. GOF 4 atau sama dengan GF4 ya. Nah, sama dengan berarti di sini GF4 boleh kita cari dulu. F4 berarti sama dengan 4 kuadrat min 3 kali 4 dikurang 2. Berarti sama dengan 16 dikurang 12 dikurang 2 sama dengan 2 ya. Nah, berarti GF4 kan berarti sama dengan G2 ya. G2, yaitu adalah F4-nya itu berarti M-nya kan. Hasil dari mesin pertama. Nah, G2 berarti tinggal kita substitusikan. Berarti 4 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 10. Jawabannya adalah yang B. Oke, mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga mudah untuk dipahami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan ataupun masih ada beberapa yang sulit untuk dipahami. Jangan lupa untuk dicatat untuk dapat dipelajari kembali. Warahmatullahi wabarakatuh.